Ya, selamat pagi. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kedua, yaitu skenario use case. Ya, skenario use case itu apa? Skenario use case kita gunakan, ya kita buat dan kita gunakan untuk menjabarkan langkah-langkah dan urutan suatu use case itu dikerjakan atau diselesaikan. Ya, jadi untuk memudahkan dalam menganalisis skenario yang akan kita gunakan pada fase-fase selanjutnya, kita dapat melakukan pemilahan terhadap skenario. Nah, skenario use case dibuat berdasarkan use case diagram. Ya, untuk modulnya saya akan buka terlebih dahulu. Jadi untuk praktek yang kedua ini, Anda membuat ulang skenario use case yang sudah ada di modul menggunakan word processor, ya. Kalau Anda menggunakan Microsoft, Anda silahkan gunakan Microsoft Word. Kalau Anda gunakan OS yang lain, silahkan gunakan word processor yang lain. Oke, saya buka dulu modul prakteknya. Nah, di modul sudah dituliskan ada 4 use case yang nanti kita akan buat skenarionya. Yang pertama adalah mengelola data karyawan, yang kedua adalah pengajuan cuti, yang ketiga adalah menyetujui cuti, dan yang keempat adalah laporan pengajuan cuti. Ya. Tetapi di sini ada catatan, untuk use case laporan pengajuan cuti ini nanti diakses oleh 2 aktor, yaitu admin dan kepegawaian. Nah, sehingga skenarionya nanti kita buat terpisah. Nah, untuk contohnya Anda lihat di sini, skenarionya sudah komplit, ya. Sudah komplit. Yang Anda lakukan adalah tinggal Anda buat ulang atau tulis skenario dari kelima use case tersebut di bawah diagram use case yang sudah Anda laporkan pada pertemuan 1 minggu lalu. Ya, ini saya contohkan untuk satu use case, nanti berikutnya Anda silakan lengkapi sesuai yang ada di modul. Kita mulai dari skenario use case yang pertama, use case diagram kelola data karyawan. Nah, lalu ada beberapa deskripsi yang wajib Anda sertakan di dalam setiap skenario. Ya, ini jangan sampai Anda tinggalkan. Ini semacam informasi yang menjelaskan skenario use case yang sedang atau yang akan kita buat. Yang pertama adalah nama use case, kemudian aktornya siapa, lalu ada precondition, ada postcondition, kemudian ada description. Ya, saya akan menggunakan tabel, jadi butuh 3 kolom. Oke, saya masukkan. Ini nama use case, ya. Kalau tekniknya silakan Anda gunakan cara Anda masing-masing. Kalau saya menggunakan tabel, ya, supaya lebih rapi. Nama use case adalah kelola data karyawan. Kemudian aktor adalah admin, lalu precondition adalah admin sudah dalam kondisi login. Lalu untuk post condition, data karyawan tersimpan atau
terupdate ya. Lalu description-nya atau deskripsi lah, Anda silahkan gunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau Anda gunakan bahasa Inggris jangan lupa cetak miring. Nah, admin dapat melakukan kelola data karyawan seperti Oke, deskripsi sudah semua. Yang berikutnya kita akan membuat alurnya. Kita membutuhkan tabel dengan dua kolom. Saya insert. Ini untuk aktor ya, ini adalah aktor. Ini nanti untuk admin silahkan Anda ganti dengan aktor. Kemudian ini adalah reaksi sistem. Nah, aktor dimulai dari langkah 1, yaitu login dengan level admin ya. Anda harus merasakan nih, ngetik satu persatu supaya benar-benar bagaimana membuat skenario ini Anda pahami. Yang kedua adalah menampilkan menu utama. Kemudian 3, pilih menu karyawan. Kemudian 4, menampilkan lalu di sini ada alternatif untuk melakukan tambah data. Kita tuliskan adalah alternatif 1, yaitu tambah data. Kita mulai lagi dari nomor pertama, 1A, yaitu menekan tombol tambah. 1B, menampilkan form tambah karyawan. Oke. Lalu ada alternatif yang kedua, ini supaya lebih bisa terlihat Anda cetak tebal saja. Yang kedua adalah alternatif untuk simpan. Ya, 2A mengisi data karyawan. Lalu 2B pilih tombol simpan. Lalu data karyawan baru simpan ke database. Nah, lalu ada alternatif edit. Memilih data yang akan diedit, lalu
C menampilkan form karyawan dan datanya yang akan diedit. Lalu kita melakukan mengubah data dan menyimpan, ya. Lalu yang berikutnya adalah data yang lama sudah diperbarui. Lalu ada alternatif yang berikutnya adalah alternatif hapus. A memilih data yang akan dihapus. 4B menekan tombol hapus. Lalu 4C menghapus data yang dipilih dari database. Oke. Nah, supaya alternatif ini bisa terlihat lagi, Anda letakkan di tengah seperti contoh yang ada di modul. Nah, untuk skenario use case yang pertama, mengelola data karyawan sudah selesai. Nah, yang berikutnya adalah untuk skenario use case yang lain, silahkan Anda lakukan yang sama, tahap-tahapnya yang sama seperti yang saya contohkan pada skenario use case kelola data karyawan, sehingga kelima skenario use case yang ada di modul ini akan lengkap pada laporan praktikum kedua Anda ini, ya, dilengkapi dengan diagram use case terlebih dahulu, hasil dari praktek pertemuan pertama, kemudian yang kedua dilengkapi dengan skenario use case, ya. Silahkan lengkapi, kemudian Anda simpan, lalu ekspor ke dalam bentuk PDF, lalu upload ke assignment yang sudah saya sediakan. Demikian penjelasan dari praktikum kedua membuat skenario use case, ya. Terima kasih.